Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada saat semua klan utama sedang mencari keberadaan Chen Wen. Saat ini Chen Wen yang telah selesai mendalami dan menyempurnakan seni bela dirinya sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Karena selama di dalam dunia cincinnya, Chen Wen telah membuat ratusan pil menggunakan tungku ilahi yang didapatnya di alam misterius, yaitu pil penerobos tingkat tinggi, dan juga membagikannya kepada para hewan iblisnya yang telah memiliki kekuatan setara Dewa Langit tahap awal. Chen Wen sangat senang dengan hasil pil itu, karena dengan bantuan tunggu ilahinya, kualitas pil menjadi sangat sempurna, tapi karena berada di dalam dunia cincin, pil tersebut tidak dapat menerima pembaptisan dari surga. Itu juga Chen Wen tidak mempermasalahkannya, karena hasil pil sempurna kualitasnya, dan juga biasanya dalam satu resep Chen Wen hanya dapat membuat 8 butir, tapi kali ini Chen Wen dapat menghasilkan 15 butir. Kembali selama 2 bulan penuh di menara kultivasi dunia cincin, Chen Wen menyerap pil penerobos yang dibuatnya baru-baru ini. Sialan, apakah pil ini sungguh sangat tidak berguna? Kenapa masih kurang? Padahal aku telah menelan 3 pil penerobos, tapi masih tidak cukup. Aku harus menggunakan batu yang kudapatkan di alam kuno untuk membantuku menerobos. Chen Wen sangat kesal, karena belum dapat menerobos. Itu dikarenakan basis kultivasinya sudah memasuki tingkat tinggi, penggunaan atau pemakaian harta untuk menerobos juga semakin besar, beda dengan para bawahannya yang saat mengkonsumsi 1 pil berhasil menerobos tingkat yang lebih tinggi. Dantian Chen Wen seperti sebuah lubang tanpa dasar yang terus kekurangan akan energi. Chen Wen lalu mengambil sisa batu yang bentuknya seperti bata yang hanya tersisa sebanyak 10 buah itu 2 buah. Karena semua batu tersebut telah dibagikan Chen Wen kepada bawahannya, sehingga saat ini bawahan Chen Wen memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan kekuatan tertinggi bawahan Chen Wen memiliki kekuatan setara Dewa Suci tahap awal sebanyak puluhan orang. Chen Wen juga mengetahui hal itu, tapi untuk saat ini, kekuatan mereka tidak mencukupi untuk membantunya berhadapan dengan kekuatan tertinggi di alam bintang sakti. Setelah menggunakan 2 batu energi yang berada di tangannya dan menyerapnya selama 2 bulan penuh, dan dibantu 2 butir pil penerobos tingkat surga, akhirnya Chen Wen berhasil meningkatkan kekuatannya menjadi Dewa Langit tahap menengah. Sialan, dengan harta yang begitu banyak, aku hanya dapat meningkatkan kekuatanku hanya 1 tahapan kecil. Chen Wen mengeluh sambil menggelengkan kepalanya, tanda sangat tidak rela karena menghabisi banyak pil dan dibantu 2 batu energi. Tapi bila keluhan Chen Wen terdengar oleh kultivator yang lainnya, pasti mereka akan marah. Karena dimulai dari basis kultivasi Dewa Bumi tahap awal menuju tahap menengah, seorang kultivator jenius memerlukan waktu paling sedikit 10 tahun, tapi Chen Wen melakukan terobosan beberapa kali sampai Dewa Langit tahap menengah hanya dalam waktu 1 tahun. Ini adalah jenius monster yang belum pernah ada di dalam galaksi bintang sakti, namun Chen Wen masih mengeluh. Akhirnya, Chen Wen berhasil meningkatkan kekuatannya menjadi Dewa Langit tahap menengah. Sialan, dengan harta yang begitu banyak, aku hanya dapat meningkatkan kekuatanku hanya 1 tahapan kecil. Chen Wen mengeluh sambil menggelengkan kepalanya, tanda sangat tidak rela karena menghabisi banyak pil dan dibantu 2 batu energi. Tapi bila keluhan Chen Wen terdengar oleh kultivator yang lainnya, pasti mereka akan marah. Karena dimulai dari basis kultivasi Dewa Bumi tahap awal menuju tahap menengah, seorang kultivator jenius memerlukan waktu paling sedikit 10 tahun, tapi Chen Wen melakukan terobosan beberapa kali sampai Dewa Langit tahap menengah hanya dalam waktu 1 tahun. Ini adalah jenius monster yang belum pernah ada di dalam galaksi bintang sakti, namun Chen Wen masih mengeluh.
Saat ini goa tempat persembunyian Chen Wen telah didatangi oleh patriark dan tetua klan Si dan mereka saat ini sedang menyelidiki goa yang hanya memiliki kedalaman 30 meter dengan diameter 15 meter. Mereka semua memegang sebuah alat yang menyerupai sebuah kompas yang sebesar telapak tangan. Itu adalah harta pencari dunia independen yang dimiliki oleh klan kelas 1 di alam bintang sakti. Tapi sampai berhari-hari mereka mencar segala sudut goa, mereka masih hanya menemukan jejak samar dunia independen. Sialan, jejak dunia independen ini sepertinya dekat, tapi mengapa di harta pencari dunia independen seperti jauh? Sebenarnya kemana pemuda itu bersembunyi? Sang patriark klan Si mulai nampak mengeluh tentang keberadaan Chen Wen di dalam goa ini, karena telah berhari-hari mereka mencari keberadaan Chen Wen Tai masih belum ada titik terang. Sedangkan 3 klan utama yang lainnya yang mengintai dari kejauhan juga nampak gelisah. Patriark Sounang, apakah mereka telah menemukan pemuda tersebut? Patriark dari klan Yu bertanya kepada patriark klan Shou dengan sedikit gelisah, karena bila Chen Wen telah ditemukan oleh kelompok klan Si, maka kemungkinan harta milik pemuda tersebut juga akan diambil paksa oleh kelompok klasi. Tapi patriark klan Shou hanya menggelengkan kepalanya saja. Kemudian beberapa saat setelahnya, patriark klan Shou berkata, "Sepertinya, mereka sampai saat ini juga belum menemukan pemuda itu. Kalau sudah ketemu, tidak mungkin mereka masih bertahan di sana sampai sekarang. Apakah tidak sebaiknya kita mendatangi mereka dengan alasan bersama-sama mencari keberadaan pemuda itu?" Patriark klan Chia berkata kepada yang lainnya, tapi patriark klan Shou menggelengkan kepalanya dengan pasti. "Patriark Chia, itu tidak mungkin kita lakukan, karena sudah dapat dipastikan patriark klan Si pasti akan menolak bantuan kita." Patriark yang lainnya serta tetua mereka juga menganggukkan kepala mereka tanda menyetujui pendapat patriark klan Shou. Bahkan patriark klan Chia sendiri mengakui kata-kata patriark klan Shou, karena patriark klan Chia tadi berkata juga penuh dengan keraguan. "Lebih baik kita menunggu kelompok klan Si pergi, karena bila mereka pergi, kita akan mengetahui apakah mereka berhasil menemukan pemuda itu atau tidak." Chen Wen sebenarnya tidak mengetahui kalau goa tempatnya bersembunyi saat ini telah menjadi objek eksplor oleh klan Si, karena dia sangat sibuk dengan kegiatannya. Hingga sampai hampir 1 bulan kelompok klan Si mencari keberadaan Chen Wen, akhirnya dengan putus asa, mereka berniat pergi, tapi patriark klan Si masih memberi tugas kepada para pasukan penyelidik mereka sebelum pergi. "Tetua, aku sarankan agar para pasukan penyelidik kita ditempatkan di goa ini juga untuk menunggu apakah pemuda itu masih di sini atau tidak." Tetua yang bertugas dalam penyelidikan menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Baik patriark, memang aku juga berencana meninggalkan 10 anggota penyelidik kita di sini." "Baiklah, mari kita kembali ke klan, jangan lupa tinggalkan pasukan penyelidik di sini." Setelah memberikan perintah kepada 10 anggota penyelidik, semua tetua serta patriark klan Si akhirnya meninggalkan goa tempat persembunyian Chen Wen. "Patriark Shou, sepertinya semua orang dari klan Si sudah pergi dan menurut laporan penyelidik kita, klan Si hanya meninggalkan pasukan penyelidik sebanyak 10 orang. Di tempat persembunyian 3 klan utama alam bintang sakti yang sedang mengintai orang-orang klan Si mendapatkan laporan kepergian patriark klan Si beserta tetuanya. Kita harus memikirkan cara agar para pasukan penyelidik klan Si bisa diurus, tapi aku tidak mau meninggalkan jejak apapun yang akan membuat klan kita terlibat." Patriark klan Shou berkata kepada yang lainnya ketika mendengar laporan dari pasukan penyelidik mereka terkait dengan perginya para kelompok klan Si. Salah satu tetua klan Yu yang saat ini ikut dalam pertemuan 3 klan utama alam bintang sakti berkata perlahan, "Bagaimana bila kita memerintahkan beberapa pasukan elit gabungan klan kita untuk menyamar menjadi kultivator mandiri, lalu menghabisi semua anggota penyelidik klan Si?" Mendengar saran dari tetua klan Yu, beberapa tetua klan yang lainnya ada yang menganggukkan kepala dan ada juga yang menggelengkan kepala mereka. Salah satu tetua yang menggelengkan kepalanya lalu berujar, "Tetua, bila kita membunuh pasukan penyelidik dari klan Si, pasti pasukan kita akan ketahuan,
Karena di setiap anggota klan Si memiliki giok jiwa yang dapat merekam kejadian terakhir sebelum kematian mereka, juga dari giok jiwa yang ada di klan Si dapat mengetahui aura yang membunuh pasukan penyelidik klan Si. Aku tidak mau mengambil resiko ini. Mendengar alasan dari tetua tersebut, semua kepala mengangguk, lalu salah satu tetua yang lainnya berkata, "Lebih baik kita memancing mereka pergi dari goa tersebut." Lalu beberapa tetua serta patriark dapat memasuki goa dan memeriksanya. Mendengar saran yang lebih baik, akhirnya, mereka membentuk kelompok di pasukan gabungan klan mereka untuk membuat semua pasukan penyelidik klan Si keluar dari goa tersebut. Akhirnya dengan berbagai trik, pasukan penyelidik klan Si dapat dipancing keluar dari goa tersebut, dan para tetua dan patriark 3 klan utama masuk ke dalam goa tersebut. Ketiga patriark klan utama segera mengeluarkan harta pelacak mereka untuk mencari jejak aura Chen Wen, tapi setelah melakukan pencarian selama beberapa jam, hasilnya tetap saja tidak menemukan apapun. Patriark Zhou, sepertinya pemuda itu tidak berada di dalam goa ini, pencarian kita akan menjadi sia-sia. Patriark klan Chia yang berkata kepada patriark klan Zhou, yang juga membuat patriark klan Zhou menganggukkan kepala. Sepertinya memang tidak ada tanda-tanda adanya pemuda tersebut di sini, lebih baik kita perintahkan pasukan kita untuk mencari di tempat lainnya saja, dan sekarang lebih baik kita kembali ke klan masing-masing, bila ada kabar tentang pemuda tersebut dari para penyelidik klan kita masing-masing, mohon segera dikonfirmasi, agar kita dapat segera menangkapnya bersama-sama. Patriark klan Zhou lalu berbalik bersama tetua klan Zhou untuk kembali ke klan mereka, diikuti oleh semuanya juga. Chen Wen yang berlatih di dalam dunia cincin saat ini sudah mendalami beberapa seni bela diri yang diciptakannya lagi. Total Chen Wen berada di dalam dunia cincin selama beberapa tahun hingga setara dengan beberapa bulan di dunia luar, karena Chen Wen membuat formasi waktu di dalam istana dan menara kultivasi di dunia cincinnya setara dengan 1 bulan di dunia luar sama dengan 1 tahun di dunia cincin. Sedangkan Lo Ling yang saat ini sedang menemani Chen Wen di dalam istana sangat bahagia, apalagi dia juga telah berhasil menerobos hingga Dewa Bumi awal, itu dikarenakan Chen Wen menyuruhnya berendam juga di dalam kolam biadab. Sehingga pondasi Lo Ling menjadi baik dan stabil. Selama beberapa tahun ini, Chen Wen juga telah beberapa kali masuk ke dalam kolam biadab untuk menstabilkan pondasinya, hingga sampai saat ini pondasi kultivasi Chen Wen juga sangat stabil. Sedangkan Xin Tiao yang selama ini selalu berada di dunia encin juga sering menemani Chen Wen di istana dunia cincin. Saat ini kekuatan Xin Tiao setara dengan Dewa Bumi tahap menengah, tapi kecepatan terbangnya sudah melampaui Chen Wen sendiri bila tidak menggunakan sayap cahaya. Linger, sudah saatnya aku akan keluar, dan sepertinya aku merasa banyak praktisi kuat yang sedang berada di tempat persembunyianku. Kakak Wen, apakah aku boleh ikut keluar juga? Aku juga ingin membantu Kakak Wen. Chen Wen memandang Lo Ling dan menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini kekuatanmu belum mencukupi untuk menghadapi musuhku, kamu bersabarlah dan berlatihlah untuk meningkatkan kekuatanmu, jangan lupa minta petunjuk kakak Xin Tiao. Baiklah Kakak Wen. Lo Ling dengan patuh mengikuti perintah Chen Wen, lalu Chen Wen berjalan keluar dan menemui Xin Tiao, Raja Wali Petir. Kakak Xin Tiao, maafkan aku tidak pernah menemui kakak selama ini karena aku sangat sibuk. Tuan muda tidak perlu sungkan, aku juga mengerti kalau tuan muda sibuk. Chen Wen tersenyum senang karena Xin Tiao memaklumi kesibukannya, lalu kembali berkata kepada Xin Tiao. Aku harap, kakak Xin Tiao mau memberi petunjuk kepada Lo Ling untuk meningkatkan kekuatannya. Tenang saja tuan muda, aku akan membantu gadis kecil itu untuk tuan muda. Chen Wen yang bersiap akan keluar dari dunia cincinnya lalu melihat dulu ke dunia luar. Kemana para praktisi yang sangat kuat itu? Sekarang kelihatannya hanya ada 10 praktisi dengan basis kultivasi bela diri Kaisar Suci tahap awal dan menengah. Pada saat Chen Wen mengintip ke dunia luar, ternyata baik Patriark Klan Si maupun 3 Patriark Klan utama alam bintang sakti telah meninggalkan alam lautan bintang. Tapi Chen Wen yang masih waspada tetap menyebar persepsi jiwanya sampai jauh. Setelah dirasa aman,
Chen Wen lalu memerintahkan pasukan bayangan iblis untuk membunuh 10 orang yang masih berada di sana. Karena dari percakapan yang didengarnya dari ke-10 orang tersebut, Chen Wen tahu mereka adalah pasukan penyelidik dari klan Xi. Tuan Muda, apa yang menjadi perintah Tuan Muda? Hunbang sang ketua dari pasukan bayangan iblis yang keluar langsung berlutut dan siap menerima perintah Chen Wen. Hunbang, aku perintahkan kalian menghabisi 10 orang itu yang berada di goa saat ini sekarang juga. Siap Tuan Muda, akan kami laksanakan. Ratusan pasukan bayangan iblis yang keluar dari dunia cincin lalu menyerang 10 kultivator pasukan penyelidik milik klan Xi langsung diserang pasukan bayangan iblis. Makhluk apa itu? Lari. Pasukan penyelidik milik klan Xi menjadi panik saat melihat pasukan bayangan yang langsung melesat menerjang mereka. Tolong, kakak senior, tolong selamatkan nyawaku. Tolong, jangan. Dalam waktu hanya beberapa menit saja pasukan penyelidik dari klan Xi tewas tanpa dapat membuat perlawanan. Bahkan tubuh mereka juga habis dimakan oleh pasukan bayangan iblis sampai tersisa tulang saja. Setelah melihat semua pasukan dari klan Xi telah tewas semua, Chen Wen akhirnya keluar dari dunia cincin. Lebih baik kalian menjadi makanan pasukanku. Aku tahu, sebagai pasukan klan terkuat di alam bintang sakti, kalian pasti memiliki giok jiwa yang dapat merekam kejadian terakhir sebelum kalian tewas. Chen Wen tidak mau mengambil resiko dengan menampakkan dirinya di depan umum, sehingga dia memerintahkan pasukan bayangan iblis. Setelah Chen Wen keluar, lalu dia memerintahkan pasukan bayangan iblis yang merasa kesenangan karena mendapatkan makanan masuk ke dalam dunia cincin. Kembalilah kalian ke dalam dunia cincin baik Tuan Muda. Semua pasukan bayangan lalu memasuki dunia cincin dan tinggal Chen Wen sendirian di dalam goa tersebut. Sedangkan di klan Xi yang berada di alam bintang sakti, Patriark klan Xi menerima laporan dari tetua yang bertugas menjaga giok jiwa. Patriark, pasukan penyelidik yang berjumlah 10 orang telah tewas semua, dan pelakunya adalah makhluk aneh yang tidak dapat disentuh oleh pasukan kita. Apa? Makhluk aneh? Tetua yang melaporkan tadi hanya menundukkan kepalanya saja karena melihat sang patriark tampak marah, dan aura dewa ilahi tahap menengahnya merembes keluar, sehingga membuat beberapa tetua yang ada di aula juga tampak pucat. Patriark, tolong tarik aura patriark, kalau tidak, kami akan tewas di sini. Sang patriark yang melihat semua bawahannya sudah tampak menderita, bahkan beberapa sudah ada yang terkapar langsung menarik auranya dan berusaha menenangkan dirinya, kembali bertanya. Apakah ada laporan lainnya? Semua praktisi yang ada di ruangan tersebut bernafas lega karena aura yang menekan mereka telah hilang, dan tetua yang bertugas di bidang penyelidikan maju dan melaporkan. Patriark, beberapa hari yang lalu, para petugas penyelidik kita yang menunggu di dalam goa diganggu oleh puluhan ahli yang sampai sekarang belum kami ketahui. Tapi menurut para penyelidik kami yang bertugas di alam bintang sakti ini, 3 patriark klan utama, yaitu patriark klan Shou, patriark klan Chia dan patriark klan Yu juga tidak berada di alam bintang sakti. Dan juga menurut para penyelidik kita, mereka semua pergi mengikuti kita menuju alam lautan bintang. Mendengar laporan dari tetua bidang penyelidik itu, sang patriark klan Xi menjadi berang, lalu memberi perintahnya. Utus beberapa petugas kita untuk mengundang ketiga klan utama itu untuk datang ke klan Xi kita dan aku mau mendengar penjelasan dari mereka. Kalau tidak memuaskan maka peperangan akan terjadi di antara 4 klan utama alam bintang sakti. Mendengar perintah dari patriarknya, salah satu tetua yang bertugas lalu segera memanggil beberapa petugas yang diberikan tanggung jawab mengundang patriark ketiga klan utama. Namun wakil patriark yang bernama Silung berkata kepada patriark klan Xi, "Patriark, kita tidak dapat melakukan peperangan secara terbuka terhadap ketiga klan utama. Bagaimanapun juga kekuatan mereka dan kita adalah setara dan kita hanya menang tipis dari mereka bila berhadapan 1 lawan 1. Patriark klan Xi menganggukkan kepalanya dan tersenyum licik, lalu berkata, "Aku tahu apa yang tidak dapat kita lakukan dan aku juga menyadari bila kita langsung menghadapi 3 klan, kita akan kalah.
tapi bila kita menghabisi satu persatu klan utama itu, aku yakin 100% kita akan mudah menghabisi mereka. Memang benar apa kata wakil patriark klan Shi, bahwa klan Shi tidak akan sanggup berhadapan langsung dengan 3 klan utama bila 3 klan utama bergabung. Sehingga patriark klan Shi ingin menghabis klan utama satu persatu dengan memisahkan ketiga klan utama itu terlebih dahulu. Masing-masing dari keempat klan utama mengetahui tujuan utama mereka menangkap Chen Wen adalah harta yang didapat Chen Wen sangat banyak di alam misterius. Hal ini diketahui dari laporan para penyelidik masing-masing klan utama di alam bintang sakti, yang mengatakan hasil yang dibagikan Chen Wen terhadap klan Ji yang diterima oleh penguasa Ji King dari alam Lautan Bintang sangat banyak, dan itu hanyalah 10% dari hasil seluruh pendapatan Chen Wen, sedangkan 3 klan utama yang awalnya memburu Chen Wen adalah hanya sebagai alasan untuk memburunya saja. Beberapa waktu kemudian di 3 klan utama, masing-masing dari klan tersebut menerima panggilan dari patriark klan Shi. 3 patriark klan yang merasa tidak ada membunuh satu orang pun dari pasukan penyelidik klan Shi tidak merasa curiga, dan mereka menyanggupi menerima panggilan dari patriark klan Shi untuk datang ke klan Shi. Keesokan harinya, 3 patriark klan utama bersama-sama pergi menuju klan Shi untuk bertemu dengan patriark klan Shi. Di aula utama klan Shi, salah satu petugas melaporkan kepada patriark klan Shi. Lapor patriark, 3 patriark klan utama sedang menunggu di depan dan datang untuk menghadap patriark. Baik. Panggil mereka masuk dan bawa langsung ke aula. Baik patriark. Beberapa saat setelahnya, 3 patriark utama yang diundang lalu masuk ke aula klan Shi dan sedikit memberikan hormat kepada patriark klan Shi dan para tetua yang hadir di sana. Salam kepada patriark klan Shi dan para tetua klan Shi. 3 patriark klan utama alam bintang sakti memasuki aula pertemuan klan Shi dan memberi hormat sekedarnya kepada mereka semua yang ada di ruangan tersebut. Hal ini cukup dimaklumi bila hanya memberi hormat sekedarnya, biarpun klan ketiganya masih kalah oleh klan Shi, tapi ketiga klan utama hanya kalah tipis, dan kekuatan patriark klan utama adalah setara. Baik, selamat datang kepada 3 patriark, silahkan duduk. 3 patriark klan utama tanpa sungkan lalu mencari tempat duduk yang tersedia dan mereka lalu duduk dengan santai. Setelah melihat tamunya telah duduk, sang patriark klan Shi lalu menatap ketiganya dan berkata, "Patriark sekalian, selamat berjumpa. Aku memanggil patriark bertiga karena ada sebuah pertanyaan yang mengganjal di hatiku." Ketiga patriark yang juga menatap patriark klan Shi tanpa ada rasa takut juga mengangguk dan patriark klan Zhou yang menjawab, "Patriark Shi Jing selamat berjumpa dan kalau boleh tahu, hal apakah yang menjadi ganjalan di hati patriark?" 2 patriark yang lainnya hanya menganggukkan kepala mereka menatap patriark klan Shi. Patriark klan Shi yang menatap mereka tajam menganggukkan kepalanya dan berkata, "Beberapa waktu yang lalu, aku dan beberapa tetua klan Shi-ku sedang melakukan kunjungan dan beberapa tugas di alam lautan bintang, dan di alam lautan bintang beberapa waktu lalu kami tinggal dan juga menugaskan para petugas kami di alam lautan bintang untuk sebuah pekerjaan. Lalu beberapa hari yang lalu kami klaim mendapatkan laporan kalau petugas kami diganggu oleh beberapa praktisi, dan keesokan harinya semua petugas kami tewas semua." Mendengar semua petugas klan Shi yang tewas di alam lautan bintang, ketiga patriark klan utama terkejut, karena mereka tidak melakukan pembunuhan, mereka berusaha santai. Sedangkan patriark klan Shi yang menatap ekspresi ketiga patriark itu masih kembali melanjutkan kata-katanya. "Lalu menurut laporan dari petugas kami, Patriark Zhou, Patriark Qian juga Patriark Yu juga turun ke alam lautan bintang bersama para tetua klan kalian. Kalau boleh tahu, apakah yang patriark bertiga lakukan di alam lautan bintang?" Mendengar kata-kata patriark klan Shi, 3 patriark utama sedikit terkejut di hati mereka, tapi tampilan ekspresi ketiganya masih tenang. Patriark klan Zhou lah yang kembali menjawab, karena patriark klan Zhou seperti dianggap menjadi wakil mereka semua. "Patriark Shi, kami akui, memang kami 3 klan bersama-sama turun ke alam lautan bintang, dan kami hanya mencari orang yang membunuh para jenius kami yang katanya berada di alam lautan bintang.
Kedua patriark yang masih duduk santai itu juga kembali menganggukkan kepala mereka dan hati mereka menjadi lega, karena alasan dari patriark klan Zhou sangat sempurna dan kenyataannya memang seperti itu. Ketiga serigala tua ini benar-benar sangat licin. Patriark klan Xi bergumam dalam hatinya dan kembali berucap kepada ketiga patriark utama dengan sedikit ramah. Oh, begitukah? Aku tidak tahu kalau kalian semua sedang menyelidiki dan mencari pembunuh para jenius kalian, tapi dari laporan yang kami terima, kenapa setelah kepulangan kami, hanya dalam tempo waktu 1 hari kalian juga telah ikut pulang? Aku tidak mau menuduh para patriark, tapi perlu para patriark ingat, aku juga tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang telah membunuh petugas klan Xi kami. Hal ini akan terus kami selidiki siapa yang melakukan aksi pengelihan kepada para petugas kami dan membunuhnya setelah itu. Tiga patriark yang duduk di bangku yang berdekatan lalu saling tatap dan kembali menatap patriark klan Xi, lalu hanya diam dan tidak merasa takut sedikitpun. Baiklah, hanya itu yang ingin kami ketahui. Silahkan lanjutkan tugas ketiga patriark di tempat kalian masing-masing, karena kami juga akan melakukan pertemuan di klan Xi kami. Patriark klan Xi yang sedikit ragu menuduh ketiga patriark itu yang membunuh petugas klan Xi lalu mengusir ketiganya dengan cara halus. Di alam bintang sakti, 4 kekuatan utama saat ini sedang mulai sedikit memiliki bibit permusuhan, yang dikarenakan Chen Wen. Padahal selama ratusan tahun, 4 klan utama tidak pernah terjadi perselisihan, dan semua perselisihan akan selalu dapat didamaikan tanpa meninggalkan bibit permusuhan. Tapi sekarang, gara-gara Chen Wen, 4 klan utama itu sudah memiliki bibit permusuhan. Terutama klan Xi yang memusuhi klan Zhou, Xia dan Yu, sedangkan Chen Wen yang merupakan aktor utama atau biang kerok semuanya saat itu sedang santai di sebuah rumah makan yang jauh dari ibu kota penguasa alam lautan bintang. Penguasa alam lautan bintang Jiking saat ini juga mengetahui kalau prapatriark 4 klan utama baru-baru ini mendatangi alam yang menjadi tempat kekuasaannya tanpa izin. Tapi apa mau dikata, suara seorang penguasa di alam lautan bintang tidak akan berpengaruh pada keempat klan utama dari alam bintang sakti. Penguasa Jiking hanya bisa memerintahkan para anggotanya mengawasi para patriark dari alam bintang sakti itu dari kejauhan dan dilarang keras memprovokasi mereka. Setelah semua patriark meninggalkan alam lautan bintang, baru para petugas dari alam lautan bintang kembali ke ibu kota alam lautan bintang. Mereka tidak mengetahui adanya petugas klan Xi yang masih ditempatkan di sana dan tidak mengetahui kalau semua petugas klan Xi tewas oleh pasukan bayangan Chen Wen. Sehingga saat Chen Wen berada di sebuah kota yang agak jauh dari ibu kota penguasa, keberadaan Chen Wen tidak diketahui oleh penguasa Jiking. Aku harusnya tidak lagi berada di alam lautan bintang ini, aku akan mencoba pergi ke alam yang lebih tinggi. Chen Wen bergumam sendiri ketika sedang menikmati makanannya. Chen Wen tidak mengetahui kalau para patriark klan utama di alam tertinggi sedang mencari keberadaan dirinya. Setelah makan, Chen Wen lalu keluar dengan niat pergi menuju alam yang lebih tinggi yang artinya dia akan pergi ke alam matahari sakti yang merupakan alam yang dikuasai oleh klan Xia. Chen Wen melesat pergi ke tempat yang sepi, lalu mengeluarkan artefak kapal terbangnya untuk pergi menuju alam yang lebih tinggi. Dari peta yang telah didapatnya dari penguasa Jiking tentang alam-alam tertinggi, Chen Wen tahu alam yang lebih tinggi dari alam lautan bintang adalah alam matahari sakti. Dengan menggunakan artefak kapal terbangnya, Chen Wen langsung melesat menuju alam matahari sakti. Karena waktu yang panjang untuk pergi ke alam yang lebih tinggi, yaitu beberapa bulan melesat menggunakan artefak kapal terbangnya, Chen Wen terlebih dahulu mengeluarkan Kim Kao dan 2 orang lagi bawahannya untuk mengendalikan artefak kapal terbangnya. Tuan muda, kita mau kemana? Kita akan pergi ke alam matahari sakti, dan ini adalah petanya. Kalian kendalikan artefak kapal terbang ini, aku akan memasuki dunia cincin. Baiklah tuan muda, percayakan kepada kami, tapi sepertinya di dalam dunia cincin ada masalah, yaitu ada seseorang yang dapat merubah-rubah penampilannya dalam sekejap. Kami telah tertipu beberapa kali olehnya, kami mohon tuan muda dapat mengatasinya. Apa? Kenapa ada hal seperti ini?
Padahal aku sangat mengetahui siapa saja yang aku masukkan ke dalam dunia cincin. Tanpa menunggu jawaban dari bawahannya, Chen Wen segera memasuki dunia cincin untuk mencari tahu apa yang terjadi, karena dia mengkhawatirkan Lo Ling yang berada di dunia cincinnya. Setelah memasuki dunia cincinnya, Chen Wen segera menemui Lo Ling dan Xin Tiao yang saat itu sedang berusaha memberi arahan kepada Lo Ling di tempat berlatih dalam istana. Kakak Xin Tiao, Linger, apakah kalian baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja Tuan Muda, ada hal apakah? Sepertinya Tuan Muda mengkhawatirkan sesuatu. Xin Tiao langsung menjawab pertanyaan Chen Wen dan menatap Chen Wen sedikit heran. Sedangkan Lo Ling yang menatap Chen Wen dengan tatapan rindu dan tersenyum berkata, Kakak Wen, memang beberapa hari ini ada sesosok hewan iblis yang dapat berganti-ganti rupa yang jahil. Chen Wen menjadi heran dan menatap Lo Ling dengan tatapan bingung. Maksudnya jahil bagaimana Linger? Ya Kakak Wen, sosok itu memang tidak pernah mengubah wujudnya menyerupai kakak, tapi dia sering mengubah wujudnya seperti diriku atau seperti kakak Xin Tiao dan menjahili kami. Sialan, aku akan membawanya kemari. Chen Wen lalu mengedarkan persepsi jiwanya menutupi seluruh dunia cincin dan hanya perlu beberapa saat, Chen Wen telah menemukan pelakunya. Chen Wen lalu melihat ke langit dan mengangkat tangannya, langsung seberkas sinar seperti tali melesat ke langit dan terbang ke arah tertentu. Beberapa waktu kemudian, sesosok tubuh telah terbang terikat oleh tali energi dan melesat menuju Chen Wen. Ternyata hewan iblis rubah jantan. Xin Tiao bergumam dan Chen Wen yang mendengarnya juga menganggukkan kepalanya. Setelah sosok terikat itu mendarat di depan Chen Wen, sosok tersebut dengan ketakutan lalu berkata, Tuan Muda, ampuni aku. Sosok pria yang terlihat berumuran belasan tahun itu bergetar ketakutan meminta ampun. Kenapa kamu menjahili penghuni dunia ini? Dengan ketakutan, sosok yang masih nampak anak-anak lalu menjawab, Tuan Muda, aku merasa bosan, makanya aku menjahili mereka, tapi aku tidak pernah melakukan kejahatan. Lo Ling yang melihatnya tersenyum dan berkata kepada Chen Wen, memang dia tidak pernah berbuat kejahatan, tapi selalu menjahili semua orang Kakak Wen, hukum saja dia. Mendengar kata-kata Lo Ling yang sengaja menggertak sosok rubah jantan yang masih anak-anak, membuat sosok lelaki tersebut ketakutan. Jangan Tuan Muda, Tuan Putri, aku minta ampun. Chen Wen yang melihat itu dalam hatinya telah mengetahui sifat anak lelaki itu dari menyalin pengetahuannya tadi. Dan Chen Wen memaklumi anak-anak yang memang masih gemar bermain, lalu berkata, kamu bisa berubah wujud menjadi apa sajakah? Pria kecil itu yang merupakan perwujudan rubah jantan menjadi senang mendengar pertanyaan Chen Wen dan melupakan ketakutannya tadi, lalu dengan sombong dia berkata, Tuan Muda, aku dapat berubah menjadi apa saja dan semua aura bahkan tingkat kultivasinya juga dapat kuikuti, tapi kalau disuruh bertarung, aku tidak bisa, karena kalau bertarung, maka tingkat kultivasi asliku yang akan terekspos. Chen Wen sedikit tertegun, lalu karena ingin melihat secara langsung, dia memerintahkan anak lelaki tersebut untuk merubah wujudnya. Coba kamu berubah menjadi kakak Xin Tiao. Chen Wen lalu mengibaskan tangannya untuk menghilangkan tali energi yang mengikat bocah tersebut. Baiklah Tuan Muda, itu sangat gampang. Tiba-tiba di depan mereka semua, Xin Tiao menjadi dua sosok, dan kedua sosok itu tidak dapat dibedakan. Wah! Bahkan dengan tingkat kultivasiku saat ini aku tidak mampu membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Untung saja ada sebuah tanda yang tidak bisa hilang biarpun bocah ini merubah wujudnya, yaitu matanya. Chen Wen bergumam dalam hatinya, dan menganggukkan kepalanya, lalu Chen Wen mendekati sosok seperti Xin Tiao yang merupakan perwujudan dari bocah rubah. Aduh, kenapa Tuan Muda menjitak kepalaku? Hehehe. Kamu cukup pintar juga, sekarang ubah menjadi wujud aslimu. Chen Wen langsung menjitak kepala rubah itu hingga membuat rubah itu menjerit kesakitan sambil memegang kepalanya, dan air matanya sedikit keluar karena merasakan sakit yang lumayan. Kembali wujud Xin Tiao palsu berubah menjadi seekor rubah berwarna putih jantan yang sangat cantik.
Ubah wujudmu menjadi wujud manusia. Sebenarnya Chen Wen memerintahkan bocah itu kembali ke wujud manusia, tapi karena takut, bocah itu merubah wujudnya ke wujud aslinya. Namun karena perintah Chen Wen untuk mengubah wujudnya menjadi wujud manusia, maka rubah itu kembali berubah menjadi seorang bocah lelaki. Tuan muda, bocah itu yang masih takut kena jitak langsung bersujud. Siapa namamu? Aku belum memiliki nama tuan muda. Chen Wen terdiam, lalu memikirkan nama untuk rubah ini. Baiklah, aku akan memberimu nama Xiao Kai. Dengan tersenyum bahagia, Xiao Kai lalu kembali bersujud. Terima kasih tuan muda, hamba sangat senang dengan nama Xiao Kai. Chen Wen mengetahui bagaimana Xiao Kai ini bisa masuk ke dalam dunia cincin. Dulu waktu di alam rendah, Chen Wen yang niatnya memasukkan para hewan iblis rendahan untuk menjadi makanan para hewan iblis tingkat tingginya, dan di sanalah dia tanpa sengaja memasukkan Xiao Kai ke dalam dunia dan juga dengan memasuki dunia cincin. Xiao Kai ini selalu dapat menghindari dirinya menjadi mangsa hewan iblis tingkat tinggi di dunia cincin, karena dirinya dapat berubah-ubah dari dulu. Dan baru-baru ini saja, Xiao Kai berani menampilkan dirinya karena saat ini dirinya sudah memiliki kekuatan yang setara dengan beladiri Kaisar Langit tahap menengah. Dan hampir semua hewan iblis tingkat tinggi yang ada di dunia incin pernah menjadi korban kejahilannya. Baiklah, sekarang aku melarangmu menjahili orang-orang yang tinggal di dalam istanaku ini. Mendengar kata-kata Chen Wen, Xiao Kai langsung berkata, "Baik tuan muda." Chen Wen juga langsung kembali membuat segel jiwa dan ditembakkan ke dalam lautan jiwa Xiao Kai, dan Xiao Kai menerimanya dengan santai, karena memang dia bertekad menjadi bawahan Chen Wen. Apalagi Xiao Kai tidak dilarang oleh Chen Wen untuk menjahili hewan iblis tingkat tinggi yang lainnya. Sedangkan kekuatan Xiao Kai sangat susah untuk meningkat, bahkan dengan kayanya energi spiritual yang ada di dunia cincin, Xiao Kai masih sangat kesusahan untuk meningkatkan kekuatannya, tapi kelebihan Xiao Kai adalah dirinya mampu merubah wujudnya menjadi siapa saja dan juga mampu menampilkan aura orang yang dijadikan wujudnya. Baiklah, sekarang kamu keluarlah temani Kim Kau yang lainnya yang sedang mengendalikan artefak kapal terbang. Chen Wen langsung mengeluarkan Xiao Kai dari dan dunia cincin, dan Chen Wen saat ini kembali bersama Lo Ling dan Xin Tiao. Saat ini artefak kapal terbang Chen Wen sedang melaju menuju alam matahari sakti dengan kecepatan penuh. Tapi karena jarak antar alam sangat jauh, dan Chen Wen sama sekali belum pernah menuju alam matahari sakti, maka terpaksa mendatangi alam tersebut menggunakan artefak kapal terbang. Setelah terbang selama beberapa bulan dengan tenang tanpa ada gangguan, akhirnya, artefak kapal terbang Chen Wen sudah mendekati alam matahari sakti. Pada saat jarak alam matahari sakti itu tinggal 1 minggu perjalanan lagi, artefak kapal terbang Chen Wen dihadang oleh lusinan praktisi dengan basis beladiri Kaisar Suci tahap awal sampai akhir. Berhenti. Kim Kau yang sedang mengendalikan artefak tersebut langsung menghentikan artefak kapal terbang dan keluar untuk melihat siapa yang menghadangnya. Maaf, saudara, kenapakah saudara menghentikan artefak kapal terbang kami? Dengan sopan Kim Kau yang berdiri di depan artefak kapal terbang bersama beberapa rekannya dan tidak ketinggalan si jahil Xiao Kai ikut berdiri di depan artefak menatap orang-orang yang menghentikan mereka. Para praktisi yang menghentikan mereka sedikit terkejut menyadari kekuatan orang-orang yang ada di artefak kapal terbang, lalu dengan sopan berkata, "Maafkan kami tuan-tuan, kami hanya menjalani perintah dari penguasa alam matahari sakti ini untuk memeriksa siapapun yang datang menuju alam matahari sakti ini." Mendengar jawaban dari pemimpin para praktisi itu, Kim Kau yang memimpin rekan-rekannya lalu berkata, "Silahkan tuan-tuan memeriksa artefak kapal terbang kami." Lalu dengan meminta izin memeriksa seluruh isi kapal tersebut, yang diizinkan oleh Kim Kau tanpa ada perasaan curiga apapun. "Senior, bagaimana? Apakah ada tanda-tanda bocah itu di sini?" Salah satu petugas dari alam matahari sakti berkata kepada pemimpin kelompok itu yang memeriksa isi kapal terbang Chen Wen. Mereka menggunakan alat pelacak dari klan pusat mereka untuk melacak keberadaan Chen Wen. "Sepertinya ada bekas aura bocah itu di sini,
tapi sudah sangat tipis, dan sepertinya bocah itu pernah berada di artefak kapal terbang ini. Akhirnya pemimpin petugas itu mendatangi Kim Kao. "Tuan, kami mau tanya, apakah Tuan pernah melihat seorang pemuda yang seperti ini?" Petugas itu lalu memperlihatkan sebuah gambar dari kulit hewan kepada Kim Kao dan lainnya. Kim Kao dan rekan-rekannya yang melihat gambar Chen Wen tercetak di sana menjadi terkejut, tapi ekspektasi wajah Kim Kao tidak terlihat. Lalu Kim Kao bertanya, "Untuk apakah tuan-tuan mencari pemuda itu?" Kim Kao sangat hati-hati tentang keberadaan Chen Wen, karena pengalamannya tentang Chen Wen yang sering tidak takut dengan kekuatan yang lebih kuat dari dirinya sendiri. "Tuan, pemuda ini adalah orang yang membunuh anggota klan kami, sehingga kami diperintahkan untuk menangkap pemuda ini." Kim Kao dengan santai dan ekspresi tenang menjawab, "Memang beberapa bulan yang lalu pemuda itu bersama kami, tapi di perjalanan dia telah turun dan tidak ikut bersama kami." Pemimpin para petugas itu menganggukkan kepalanya dan berpikir, sudah kuduga, memang auranya sangat tipis yang menandakan pemuda itu pernah masuk ke kapal ini." Lalu pemimpin praktisi itu kembali bertanya, "Apakah Tuan tahu kemana perginya pemuda itu?" "Maaf Tuan, pemua itu tidak memberitahu kami kemana dia pergi. Dia juga turun dari kapal kami, dengan tanpa sepengetahuan kami." "Oh, baiklah, silahkan melanjutkan perjalanan tuan-tuan. Bila Tuan bertemu dengan pemuda ini, tolong hubungi penguasa alam matahari sakti kami saja." "Baiklah, terima kasih." Kim Kao lalu kembali mengendalikan artefak kapal terbang dengan tenang dan pergi menuju alam matahari sakti atas perintah Chen Wen. Setelah Kim Kao pergi, salah satu petugas itu lalu berkata kepada pemimpinnya, "Senior, sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu, karena ekspresi bocah itu sepertinya mengetahui di mana pemuda yang dicari oleh para patriark klan utama." Ya, aku juga melihatnya, tapi basis kultivasi mereka tampaknya sangat mengerikan. Aku dapat merasakan aura mereka seperti dapat mencekikku sampai mati. Lebih baik salah satu dari kalian melaporkan hal ini kepada patriark klan Chia kita, agar patriark yang akan mengambil keputusan." Yang mereka curigai adalah Xiao Kai yang saat ditanya tentang Chen Wen, ekspresi wajahnya langsung terlihat, sehingga merauka menjadi curiga. Sedangkan Chen Wen yang berada di dalam dunia cincin mulai memahami beberapa seni bela diri tingkat ilahi yang sedang diciptakannya. Karena waktunya telah hampir tiba di alam matahari sakti, Chen Wen yang tidak tahu menahu tentang kelompok praktisi yang mencarinya langsung keluar dari dunia cincin. "Apa yang terjadi? Kenapa wajah kalian sepertinya sangat serius, dan kamu? Kenapa wajahmu bertambah jelek?" Saat Chen Wen keluar, mereka baru saja meninggalkan para praktisi klan Chia yang menghadang tadi, maka ketika Chen Wen muncul, dirinya membuat semua bawahannya terkejut. Apalagi Xiao Kai yang memiliki basis kultivasi yang terendah, wajahnya langsung pucat. Tapi karena yang muncul ternyata Chen Wen, Xiao Kai menjadi tenang. "Tuan muda, tadi kita baru saja dihentikan oleh beberapa praktisi dari penguasa alam matahari sakti ini, dan mereka semua mencari Tuan muda karena telah membunuh jenius mereka waktu di alam lautan bintang." Xiao Kai yang mulutnya memang seperti ember langsung menyerocos saja, hingga membuat Kim Kao kesal. "Aduh, sakit." Kim Kao yang tidak tahan dengan mulut ember Xiao Kai langsung menjitak kepalanya hingga membuat Xiao Kai meraung kesakitan dan memegangi kepalanya. Chen Wen yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya, lalu bertanya kepada Kim Kao, "Apakah apa yang dikatakan Xiao Kai itu benar?" "Tuan muda, itu memang benar. Tapi bocah itu menyampaikan laporan kepada Tuan muda seolah-olah kita takut terhadap penguasa alam matahari sakti. Tapi karena Chen Wen ada di sana, Xiao Kai yang biasanya sangat takut kepadanya langsung kembali mendatangi Chen Wen dan berkata, "Nah, benarkan apa yang kukatakan? Kenapa kakak Kim Kao menjitak kepalaku?" Setelah mengatakan unek-uneknya, Xiao Kai langsung sembunyi di belakang Chen Wen. "Sialan kamu bocah. Awas saja kamu, gigimu akan kucabut satu persatu." Kim Kao sangat kesal dengan tingkah Xiao Kai yang hanya bisa sembunyi di belakang tubuh Chen Wen. Sudah. Kim Kao,
Apalagi yang mereka katakan. Tidak ada lagi Tuan Muda, mereka hanya memesan bila bertemu Tuan Muda, agar melaporkannya kepada penguasa alam matahari sakti. Biarkan saja mereka, Xiao Kai, apakah kamu dapat berubah menjadi penguasa matahari sakti? Tidak bisa Tuan Muda, karena aku belum pernah ketemu dengan penguasa alam matahari sakti ini, tapi kalau sudah ketemu, aku pasti bisa berubah menjadi dirinya. Xiao Kai berkata sangat bangga dan matanya melirik Kim Kau dan yang lainnya, hingga membuat Kim Kau langsung melesat. Aduh, sakit kepalaku, kenapa dijitak lagi? Chen Wen yang melihatnya hanya tersenyum, melihat mereka. Dengan mempertemukan beberapa petinggi klan utama dengan Xiao Kai, maka aku bisa membuat banyak strategi, apalagi ingatan mereka dapat kusalurkan kepada Xiao Kai, hingga membuat Xiao Kai akan memiliki ingatan para petinggi itu. Sementara itu, di kediaman utama klan Chia Alam Bintang Sakti, Patriark, anggota yang kita tempatkan di luar angkasa alam matahari sakti memberikan laporan bahwa kemungkinan besar bocah yang kita cari saat ini telah memasuki alam matahari sakti. Sang Patriark yang sedang duduk di kursi kebesarannya dan juga sedang mengadakan pertemuan dengan petinggi klannya mendengar laporan salah satu bawahannya tentang Chen Wen. Bagaimana mereka tahu kalau bocah itu sudah memasuki alam matahari sakti? Patriark, menurut laporan yang kami terima, pada saat mereka memeriksa sebuah artefak kapal terbang di luar alam matahari sakti menggunakan hata pelacak aura, mereka menemukan aanya aura bocah tersebut di dalam artefak kapal terbang itu, tapi karena basis kultivasi mereka lemah dan pengawal bocah itu memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi dari mereka, makanya mereka melepaskannya dan secepatnya melaporkannya ke pusat. Patrick Chia menganggukkan kepalanya dengan menatap langit-langit ruangannya sambil mengelus jenggotnya sambil berpikir. Apakah aku harus memberitahu keberadaan bocah itu kepada yang lainnya? Lebih baik aku saja yang langsung menghabisi bocah itu, agar hartanya segera dapat menjadi milikku. Patriark Chia bergumam dalam hatinya memikirkan harta yang ada pada Chen Wen dan menjadi serakah, tapi masih dengan ekspresi santai, Patriark kembali bertanya. Apakah ada laporan yang lainnya lagi? Ada Patriark, setelah kami telusuri latar belakang bocah yang bernama Chen Wen itu, dia adalah bocah yang berasal dari sebuah alam yang sangat jauh dari tempat kita. Dan juga masih merupakan bawahan galaksi bintang sakti kita, yaitu galaksi alam ilahi. Tempat itu sangat terpencil dan sangat miskin. Kami telah berulang kali mencoba memasuki alam tersebut, tapi kami seolah-olah terpeleset ke tempat lain. Menurut laporan dari orang-orang yang kita kirim, galaksi ilahi dan bawahannya telah dipasang sebuah formasi yang sangat besar dan dapat menutupi semua galaksi ilahi. Patriark klan Chia sungguh terkejut dengan asal Chen Wen yang sangat jauh tapi memiliki keistimewaan. Lebih baik panggil beberapa ahli formasi klan kita untuk menghancurkan formasi yang menutupi galaksi tersebut. Aku mau tahu apa keistimewaan galaksi miskin itu. Baik Patriark, sedangkan Chen Wen yang masih berada di artefak kapal terbang sedang bersiap-siap turun dari artefaknya karena dia telah memasuki alam matahari sakti dan sudah berada di atas langit alam tersebut. Kalian semua kembalilah ke dunia cincin, biar aku bersama dengan Xiao Kai yang akan berada di luar. Baik Tuan Muda. Chen Wen segera memasukkan semuanya ke dalam dunia cincin bersama artefak kapal terbangnya kecuali Xiao Kai. Xiao Kai, kamu harus bisa merubah wujudmu menjadi petinggi klan Chia ketika kita telah bertemu dengan mereka. Dengan bangga karena hanya dirinya yang diperintahkan untuk menemani Chen Wen, Xiao Kai langsung berkata, "Siap Tuan Muda, apa Tuan Muda mau menciumku?" Tiba-tiba Xiao Kai berubah menjadi Loling dan menggoda Chen Wen. Melihat hal itu, awalnya Chen Wen terkejut tapi Chen Wen bersama Xiao Kai yang berwujud bocah sedang makan di sebuah rumah makan cukup mewah di kota yang mereka masuki beberapa waktu yang lalu di alam matahari sakti. Xiao Kai kali ini sangat menurut kepada Chen Wen dan masih sering memegangi kepalanya yang benjol karena dijitak Chen Wen dengan kuat. Biarpun Xiao Kai menuruti semua perintah Chen Wen, tapi bibirnya selalu dimonyongkan ke depan, dan kadang menggerutu tidak jelas. Sudah. Kamu makan saja yang tenang,
pesan apa yang kamu mau, jangan terus menggerutu, atau kepalamu akan kutambah telur satu lagi. Chen Wen yang melihat tingkah Xiao Kai sebenarnya sedikit terhibur, tapi karena terus-menerus ngomel dan menggerutu tidak karuan, Chen Wen menjadi jengkel juga. Namun untuk menghibur Xiao Kai, Chen Wen menyogoknya pakai makanan. Padahal aku cuman ingin bercanda, tapi tuan muda menjitakku sangat keras. Untung tuan muda menyogokku dengan makanan enak, kalau tidak aku akan menjahili tuan muda lagi. Xiao Kai menggerutu perlahan, agar Chen Wen tidak dapat mendengar kata-katanya karena masih merasakan sakit di kepalanya yang benjol. Teman-teman, apakah kalian telah mengetahui ada sebuah alam peninggalan seorang praktisi keabadian baru-baru ini telah ditemukan? Apakah itu benar? Ada apakah di dalam alam tersebut? Di dalam alam peninggal praktisi keabadian itu terdapat banyak harta karun yang sangat berguna bagi para praktisi di bawahnya, tapi formasi yang menutupi alam tersebut sangat kuat. Bahkan para ahli formasi terbaik dari alam bintang sakti telah diundang ke alam kita untuk membuka formasi alam praktisi keabadian, tapi belum dapat terbuka. Menurut cerita yang kudengar, ahli formasi itu hanya dapat berjanji dalam beberapa bulan ini dia dapat membuka alam tersebut, tapi hanya dapat dimasuki oleh para praktisi dengan basis kultivasi di bawah Dewa Suci tahap awal. Berita tentang alam misteri peninggalan seorang praktisi keabadian telah menyebar di alam matahari sakti. Dan percakapan itu tadilah yang didengar Chen Wen di rumah makan yang sedang didatanginya. Bersama Xiao Kai, alam peninggalan praktisi keabadian pasti berisi harta yang luar biasa, dan kebetulan pula yang dapat masuk adalah orang dengan basis kultivasi di bawah Dewa Suci tahap awal. Sepertinya aku bakal mendapatkan harta yang banyak tuh. Chen Wen bergumam sendiri, saat ini harta-harta yang telah didapatnya dari alam misterius telah hampir habis karena digunakan para bawahannya dan juga Loling. Chen Wen memerlukan harta yang banyak untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Chen Wen lalu mendatangi meja yang tadi bercerita tentang alam peninggalan praktisi keabadian. Tuan, apakah ada persyaratan untuk memasuki alam peninggalan praktisi keabadian? 6 orang dalam satu meja yang didatangin Chen Wen membalikkan tatapannya melihat siapa yang ngomong, lalu salah satu yang tampak ramah tersenyum dan mengangguk, teman, alam peninggalan praktisi keabadian itu boleh dimasuki oleh siapapun, tapi dengan persyaratan mereka yang boleh masuk harus membayar harga yang mahal. Per orangnya dikenakan biaya 1 juta batu ilahi tingkat tinggi kepada penguasa, karena ahli formasi yang diundang dari alam bintang sakti adalah ahli yang dibayar oleh penguasa Chia dengan bayaran mahal. Mendengar bayarannya, teman-teman orang tersebut yang duduk satu meja sekalipun terkejut, karena 1 juta batu ilahi sangat banyak. Tapi mengingat harta milik praktisi keabadian adalah harta yang sangat langka, maka harga tersebut sebenarnya tidaklah terlalu mahal, itu termas sepadan. Oh, apakah hanya itu persyaratannya? Apakah tidak ada yang lainnya? Teman, sebenarnya kalau kita membandingkan harga masuk dan harta yang ada di dalam alam tersebut, harga ini termasuk murah tapi resikonya sangat tinggi. Menurut prediksi ahli formasi dan penguasa alam matahari sakti kita, alam tersebut juga terdapat hewan iblis tingkat tinggi yang konon kabarnya memiliki kekuatan setara dewa ilahi tahap menengah. Mendengar penuturan orang tersebut, jangankan Chen Wen, bahkan teman-temannya juga langsung bereaksi. Apa? Ini sungguh resiko yang sangat tinggi, aku tidak yakin akan berani memasukinya, bahkan penguasa alam kita juga pasti akan tewas bila bertemu dengan hewan iblis tersebut. Apa? Chen Wen sangat terkejut mendengar keterangan yang dibawa orang tersebut, sepertinya orang tersebut mengetahui banyak hal, lalu orang tersebut kembali berkata, itu sebabnya, klan penguasa tidak mau mengambil resiko sendiri. Mereka membolehkan siapapun masuk asalkan berani membayar 1 juta batu ilahi tingkat tinggi, karena klan penguasa sendiri juga tidak berani mengambil resiko masuk sendiri saja. Dan menurut kabar yang kudengar, bahkan elit-elit pasukan klan utama di alam bintang sakti dan juga jenius mereka juga akan berpartisipasi memasuki alam tersebut. Chen Wen tertegun mendengar keterangan tersebut, karena resikonya sangat tinggi. Sebenarnya bagi Chen Wen masih ragu dengan kemampuan Dewa Naga dan Harimau Putihnya.
Apakah Shinlong dan Pek Hou dapat menghadapi hewan iblis dengan kekuatan yang mengerikan itu? Chen Wen bergumam sendiri, karena bila kedua hewan bawahannya tidak mampu menghadapi hewan iblis tingkat tinggi, maka Chen Wen juga meragukan kemampuannya. Sambil menggertakkan giginya, Chen Wen bergumam dalam hati. Apapun resikonya bila tidak dicoba, aku tidak akan tahu. Bilapun kedua bawahanku tidak dapat menghadapi mereka, aku masih memiliki pasukan bayangan iblis dan hewan iblis jiwa yang dapat membantuku. Akhirnya Chen Wen mengambil keputusan nekat dan kembali bertanya. Kapankah alam tersebut terbuka, teman? Menurut kabar yang dapat dipercaya, kemungkinan 2 bulan lagi, alam tersebut akan terbuka untuk umum, dan kita dapat pergi mendaftar di gedung istana penguasa. Baiklah, terima kasih teman atas penjelasannya, aku mohon pamit. Silahkan, semoga kita dapat bertemu di dalam alam tersebut. Chen Wen lalu membayar makanannya dan makanan ke-6 orang tersebut kepada pelayan, dan Chen Wen berniat pergi ke ibu kota penguasa, tapi di alam bintang sakti, tepatnya di klan Chia. Patriark, lebih baik kita mengurus pemuda tersebut di alam peninggalan praktisi keabadian, karena alam tersebut berada di alam matahari sakti. Aku yakin pemuda tersebut pasti akan ikut memasuki alam tersebut. Sepertinya itu adalah ide yang sangat baik. Kirim 100 pasukan elit dan 50 jenius terbaik kita untuk mencari harta di sana dan mengurus pemuda tersebut. Pasukan elit klan Chia yang berada di alam bintang sakti rata-rata memiliki kekuatan dewa bumi tahap menengah dan awal, sedangkan para jenius mereka juga sama, bahkan ada yang sudah berada di dewa langit tahap menengah sebanyak 10 orang. Tapi tiap-tiap klan utama akan diikut sertakan beberapa orang tetua yang akan memimpin mereka di alam tersebut. Tetua-tetua itu memiliki basis kultivasi dewa suci tahap awal. Chen Wen yang saat ini telah keluar dari kota tempatnya makan bersama Xiao Kai melesat menuju ibu kota penguasa. Memang kabar yang diperoleh oleh Chen Wen sengaja disebarkan oleh orang-orang klan Chia untuk mengundang praktisi di alam matahari sakti dan juga memancing Chen Wen untuk ikut memasuki alam tersebut. Xiao Kai, kamu juga telah mendengar kata-kata orang tadi, jadi kamu juga bersiap dan tingkatkan kekuatanmu di dunia cincin. Saat Xiao Kai mendengar perintah Chen Wen untuk kembali berlatih di dalam dunia cincin, Xiao Kai kembali menggerutu. Padahal aku sudah sangat senang bisa ikut melihat dunia luar lagi, masak disuruh kembali berlatih, dasar tuan muda seenaknya saja memerintahkan orang berlatih. Aduh, tuan muda, kenapa kepalaku kamu jitok lagi? Sambil mengeluarkan air mata, Xiao Kai memarahi Chen Wen. Aku menyuruhmu berlatih untuk kebaikanmu. Chen Wen langsung memasukkan Xiao Kai ke dalam dunia cincin. Chen Wen pun mempercepat laju terbangnya menuju ibu kota penguasa, karena dia telah memiliki peta dari penguasa Jiking, maka Chen Wen sudah tahu arahnya. Sementara itu di klan utama klan Si, Zhou dan Yu, mereka masing-masing juga telah mengetahui latar belakang Chen Wen. Tapi mereka juga mengetahui kabar bahwa Chen Wen saat ini berada di alam matahari sakti. Ketiga klan utama ini juga mengirim para pasukan elit mereka dan juga jenius-jenius mereka untuk memburu Chen Wen. Sepertinya klan-klan utama seolah-olah sepakat untuk tidak memburu Chen Wen untuk saat ini, karena mereka akan membunuh Chen Wen di alam peninggalan praktisi keabadian. Justru karena itulah, perjalanan Chen Wen untuk saat ini dan juga alam tempat asalnya sangat aman, hingga membuat Chen Wen merasakannya juga. Heran, kenapa perjalananku kali ini sangat aman dan damai? Padahal menurut para bawahanku, banyak praktisi yang mencariku sewaktu akan memasuki alam matahari sakti ini. Sepertinya kedamaian saat ini merupakan awal dari peperangan yang akan datang. Akhirnya Chen Wen merasakannya juga, kalau kedamaian sesaat ini merupakan awal dari peperangan yang akan datang. Setelah melesat selama beberapa hari, akhirnya, sampailah Chen Wen di ibu kota penguasa, yang dari kejauhan terlihat kota yang sangat besar tersebut diselubungi oleh sebuah formasi, bagaikan mangkok terbalik. Ibu kota penguasa juga diselubungi formasi pelindung dan hanya terbuka di pintu gerbangnya saja. Aku terpaksa harus bersembunyi di balik formasi ilusi untuk memasuki gerbang tersebut.
Chen Wen terpaksa menggunakan formasi ilusi untuk memasuki ibu kota tersebut, tapi sebelumnya, Chen Wen telah memindai pintu gerbang tersebut menggunakan persepsi jiwanya. Pintu gerbang itu ternyata tidak terdapat formasi yang berguna untuk mendeteksi penyusup yang akan memasuki ibu kota penguasa. Sepertinya penguasa di alam ini sangat yakin akan kemampuannya menjaga alam matahari sakti. Tanpa ragu-ragu, Chen Wen langsung membuat formasi ilusi untuk bersembunyi dan memasuki ibu kota penguasa. Di dalam ibu kota penguasa, di sebuah tempat yang sepi, Chen Wen muncul dari ketiadaan. Wah, ibu kota ini sangat luar biasa megahnya. Ini bahkan puluhan kali lipat lebih megah daripada ibu kota penguasa alam lautan bintang. Chen Wen melihat banyaknya pulau-pulau terapung di ibu kota penguasa. Pemandangan ini sungguh sebuah pemandangan yang luar biasa spektakuler. Chen Wen memutuskan untuk mencari penginapan di dataran saja, karena untuk menuju ke pulau terapung harus menggunakan identitas. Sementara itu, sampai sekarang, Chen Wen tidak memiliki identitas diri di alam tinggi. Lebih baik aku mencari penginapan yang sederhana, aku tidak perlu terlalu menonjolkan diri dengan menginap di penginapan mewah. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.